Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam tema Jangan Khawatir yang kedua, seri yang kedua, di mana setiap materi ini mengarah kepada Kristus sentris atau khotbah mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka sebelum materi saya sampaikan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas karunia kasih-Mu yang luar biasa, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menyampaikan materi-materi untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Kau berkati yang akan kami sampaikan Tuhan materi ini, supaya menjadi berkat untuk saudara-saudara yang melihat, menonton acara ini hari ini Tuhan. Berkati kami semua, sertai kami, setiap pembicaraan kami dari awal sampai akhir di dalam tangan-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak dikasih Tuhan, jangan khawatir, seri yang kedua ini, Matius 6 ayat 32 sampai 33, kita bahas, kita dalami. Kita kupas arti dicari, ya. Mungkin saya bacakan dulu ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa semua kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita bahas dicari, ya. Dicari, ya. Kata-kata dicari, apa yang paling dicari manusia di dunia ini? Apa yang saudara dan saya cari di dalam dunia ini? Kita bandingkan dengan poin yang pertama, apa yang paling dicari manusia di dunia ini, termasuk saudara dan saya mencari apa di dunia ini. Kita bandingkan dengan apa yang dicari Allah di dunia ini. Maka kalau saudara mengerti intisari apa yang dicari manusia di dunia ini dan apa yang dicari Allah di dunia ini, maka tersembunyi kuasa kehidupan yang luar biasa bila saudara mengerti arti firman Tuhan hari ini. Yaitu kehidupan yang mengubah dunia ini, mengubah saudara dan saya. Tidak mungkin bagi dunia, tidak mungkin bagi saudara dan saya. Mungkin saat ini saudara dan saya mengalami hal-hal yang negatif, dalam arti kekurangan keuangan, perusahaan yang merasa sudah ambang batas akan KO, dalam arti akan bangkrut. Mungkin saat ini ada yang sakit, yang sudah dikatakan dokter atau sakit apapun, yang mungkin sudah divonis tidak ada harapan. Memang secara manusia dengan kemampuan manusia, termasuk spesialis dokter apapun, sudah mengatakan vonisnya kemungkinan berapa bulan lagi saudara tidak bisa ditolong. Memang secara manusia, kemampuan manusia terbatas. Manusia tidak ada kemampuan untuk lebih dari kemampuan yang sudah ada. Dan bagi manusia tidak mungkin bisa disembuhkan. Bagi manusia tidak mungkin bisa dipulihkan. Bagi manusia tidak mungkin bisa diberkati. Mungkin yang sudah merosot ekonominya, yang sudah bangkrut ekonominya, aku sudah gagal, aku sudah hancur. Nanti dulu, saudaraku sekalian. Hari ini ada kabar baik untuk saudara dan saya. Kalau pikiran manusia, pikiran saudara dan saya mengatakan, tidak mungkin Bapak Pendeta, aku sudah hancur, saya sudah nggak mampu lagi untuk bangkit, saya tidak mungkin disembuhkan. Nanti dulu kabar baik untuk saudara dan saya yang percaya
di dalam nama Yesus Kristus, percaya dengan firman Tuhan ini. Tidak mungkin bagi manusia, percayalah, mungkin bagi Allah. Mungkin bagi Allah. Maka Bapak Ibu, berapa harga yang harus kita bayar dalam mencari dan mendapatkan apa yang paling manusia cari di dunia ini? Berapa harga yang harus kita bayar dalam mencari dan mendapatkan apa yang paling berharga di dunia ini? Mungkin saudaraku, kesuksesan, ketenaran, kebahagiaan, kelancaran hidup, kekayaan, prestasi, kekasih, masa depan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Mungkin kesuksesan manusia berusaha dengan sepenuh waktu mencapai kesuksesan dengan tidak mengenal waktu. Bahkan makan saja nggak sempat, bisa sehari mungkin hanya cepat. Karena apa? Supaya sukses. Konsentrasi penuh mengejar kesuksesan di dunia ini. Itu manusia yang cari, saudara dan saya cari. Ketenaran, berusaha mencapai ketenaran dengan pakai segala cara. Dan bila mengorbankan harga diri pun dilakukan. Mengorbankan keuangan, bahkan mengorbankan seluruh waktu keluarga. Bahkan mampu berusaha sampai apapun yang dikerjakan, sehingga dengan segala cara yang negatif pun dilakukan. Supaya apa? Supaya tenar. Supaya bahagia. Dengan mencapai kebahagiaan maka ditempuh dengan segala cara. Bahkan kebahagiaan dinilai dengan jen atau uang. Ya. Di mana keuangan itu pikirannya bisa mencapai kebahagiaan di dalam keluarga ini. Nanti dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Belum tentu uang yang betul luar biasa melimpahnya bisa mengontrol hati anak-anak, istri maupun suami. Ya. Itu berbahaya Bapak Ibu. Kebahagiaan yang dengan segala cara ini harus kita koreksi di dalam firman Tuhan hari ini. Ya. Mungkin untuk mencapai masa depan anak-anak kita betul-betul berusaha bagaimana caranya supaya bisa berprestasi, bisa mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kehendak kita, supaya lancar hidupnya. Memang semua ini ditawarkan dunia kepada saudara dan saya. Dunia menawarkan seperti yang saya sampaikan tadi. Maka Markus 8 ayat 36 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia ini, tetapi saudara dan saya kehilangan nyawa saudara dan saya. Buat apa? Sudah luar biasa megahnya, mungkin punya helikopter 5, mungkin punya jet pribadi, punya rumah yang luar biasa. Di mana-mana ada, di Surabaya, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, punya semua. Tapi Markus 8 ayat 36 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia? Seluruh isi dunia, bukan hanya cuma yang saya katakan tadi, hanya punya jet pribadi, punya pesawat pribadi, tapi seluruh isi dunia. Tapi saudara dan saya kehilangan nyawa saudara dan saya. Dan semua yang saya katakan tadi, suksesan, ketenaran, kebahagiaan, dan lain sebagainya, Matius 6 ayat 32a mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi saudaraku, kalau saudara dan saya masih seperti yang saya katakan tadi, berarti saudara dan saya dikoreksi oleh firman Tuhan hari ini. Supaya saudara dan saya bisa disamakan dengan tidak mengenal Allah. Poin yang kedua, apa yang dicari Allah Bapa di dalam dunia ini? Berapa harga yang harus Bapak bayar, Allah Bapak bayar untuk mencari dan mendapatkan apa yang paling Allah inginkan di dalam dunia ini? Tadi kalau manusia mencari dunia ini, mencari kesuksesan, ketenaran, dan lain sebagainya. Tapi Allah yang luar biasa di surga sana,
datang ke dunia, berapa yang dia keluarkan, harga yang dibayar, dan apa yang paling diinginkan Allah di dunia ini. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani saudara dan saya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk untuk tebusan bagi saudara dan saya. Dan itu menyatakan suatu kehidupan yang luar biasa. Nyawa saudara dan saya dihargai Tuhan melebihi seluruh isi dunia. Jadi Tuhan menghargai saudara dan saya, nyawa saudara dan saya, melebihi seluruh isi dunia. Berapa harga jiwa keselamatan saudara dan saya? Tidak terhingga. Allah tidak menebus saudara dan saya dengan apa yang dia ciptakan, tetapi dia memberikan anaknya yang tunggal. Kekayaan yang paling berharga di surga sana. Dialah pemilik kerajaan surga, bukan kekayaan di bumi. Tetapi dengan luar biasanya, Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya. Mati untuk saudara dan saya, menebus saudara dan saya. Allah bukan hanya menilai nyawa kita, tetapi ia datang untuk memberikan isi baru dan penyertaan kuasanya pada saudara dan saya, di dalam jiwa saudara dan saya. Allah memberikan kuasa kebebasan dari dosa. Saudara diputus dari dosa, dari dunia roh, dari tradisi, dari bahaya maut, dari badai mara bahaya, kerusakan iblis, dan yang teristimewa kematian yang kekal, yaitu maut. Di dalamnya saudara dan saya sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus berkata, kepadaku, ya, kepadaku berarti kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jelas dia penuh kuasa. Poin yang ketiga, apa tindakan dan usaha Allah dalam mencari manusia di dunia ini? Jadi apa tindakan Allah dan usaha Allah dalam mencari manusia di dunia ini? Maka manusia diberikanlah kuncinya, Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu Bapak Ibu, saudara dan saya membutuhkan semuanya itu yang saya katakan tadi. Tapi harus carilah kerajaan Allah dulu. Maka kalau saudara mencari kerajaan Allah dulu, maka semuanya tadi ditambahkan kepadamu. Bukan hanya ditambahkan. Saudara harus mencari kerajaan Allah dulu. Artinya Allah mengungkapkan dirinya, penuh kuasa, dan semua karyanya di kerajaan Allah itu. Jadi kerajaan Allah menerangkan tempat yang sangat wibawa, sangat istimewa dibandingkan dengan kerajaan di dunia ini. Nah, kalau saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Allah, maka saudara dan saya mempunyai kuasa untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Dan saudara bisa menghancurkan kuasa iblis dan menyediakan apa yang kita perlukan. Maka saudara dan saya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau saudara dan saya mengetahui kerajaan Allah dan kebenarannya, dalam arti Kristus di dalamnya, maka menamai kerajaan Allah itu menerangkan tempat yang luar biasa istimewanya. Siapa rajanya? Ada satu raja yang luar biasa yang menguasai isi kerajaan Allah. Siapa dia? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dialah raja di atas segala raja, raja dari kerajaan apapun di dunia ini kalah dengan Yesus Kristus Tuhan, raja di atas segala raja. Karena apa? Dia mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Nah, pertanyaan untuk saudara dan saya, seberapa besarkah iman saudara bahwa saudara disertai Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha hebat?
apa yang Anda rasakan dalam mengalami kuasa yang sudah diberikan firman Tuhan ini. Mulai sekarang saudara dan saya sudah menerima kuasa itu. Dan kuasa itu gunanya untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan itulah maka saudara akan bisa melewati badai apapun, kehidupan apapun di dalam dunia ini. Karena apa? Saudara bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara dan saya pasti disertai Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jelas sekali apa yang dicari manusia, justru manusia mencari apa? Isi dunia ini. Tapi yang luar biasa, Allah di atas surga sana justru mencari saudara dan saya. Jadi mulai sekarang pola pikir saudara rubah. Pola sekarang saudara dan saya mencari kerajaannya dan kebenarannya. Dan semuanya nanti ditambahkan kepadamu. Percuma saudaraku. Apa gunanya saudara menerima semua, memperoleh seluruh isi dunia ini? Banyak sekali orang yang sudah menerima isi dunia ini. Termasuk bintang film, termasuk orang-orang yang hebat-hebat semua. Mencapai puncak, kurang lebih puncak lah. Kenapa? Tidak ada menerima kasih yang luar biasa ini, tidak bisa diberi dengan apapun. Tapi firman Tuhan hari ini bahwa Allah mengasihi saudara melebihi dari segalanya. Jadi jiwa saudara, nyawa saudara dihargai dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mulai sekarang Allah mencari saudara, bukan mencari isi dunia ini. Saudara mencari isi dunia, kembali lagi saudara harus mencari Allah. Kalau saudara mencari Allah, Allah mencari saudara. Tuh ketemu. Apapun yang saudara kerjakan dibuat Tuhan menjadikan berhasil. Kuncinya carilah kerajaan dan kebenarannya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kuasa sudah ada di dalam tanganmu. Tinggal sekarang saudara dan saya jangan khawatir lagi menghadapi setiap apapun persoalan yang sudah alami. Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Kita bersama-sama katakan, saya sudah tidak khawatir lagi menghadapi badai hidup di dunia ini. Karena bersama Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya pasti mendapatkan kemenangan. Kemenangan, tiap langkah kemenangan, tiap langkah kemenangan, tiap langkah kemenangan. Maka saudara akan semuanya ditambahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati firman Tuhan malam hari ini Tuhan, sehingga semuanya Engkau kuasai hidup kami melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Juga Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah menonton acara ini Tuhan, sehingga kuasa Tuhan sudah ada dalam hidupnya, sehingga jemaat-Mu bisa berjalan di atas badai hidup mereka Tuhan, dan mereka pasti mendapatkan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, tolong follow, di like dan subscribe, di tombol like dan subscribe supaya setiap materi ini cepat terdepan saudara tonton. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.